Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min al-niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh, kemudian kita melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan salat-salat fardu yang lainnya dengan berjamaah, dan Allah berikan kepada kita nikmat untuk bisa juga beristiqomah melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Banyak seorang anak itu baik sekali dengan orang tuanya. Tapi di satu momen ini, di satu keadaan ini, terkadang seorang anak mulai durhaka kepada orang tuanya. Bahkan mungkin kebanyakan. Yaitu tatkala seorang anak akan menikah, dia menentukan pasangannya sendiri, kemudian pasangannya tidak disetujui oleh orang tuanya. Maka si anak terkadang tidak terima, marah, bahkan na'udzubillah min dzalik. Tidak jarang kadang-kadang mereka mengangkat suaranya, dan tidak sedikit juga mereka mencaci maki orang tuanya. Ini perlu diperhatikan. Ini banyak seorang anak yang baik berbakti kepada orang tuanya, tatkala masalah urusan pernikahan, dia sudah punya calonnya sendiri, dia sudah menentukan sendiri, kemudian tatkala disodorkan dengan orang tuanya tidak cocok. Orang tuanya tidak setuju. Sehingga si anak akhirnya marah, tidak terima, bahkan mengangkat suaranya, bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai berbuat dolim kepada orang tuanya. Inilah awal seorang anak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia kurang ajar kepada orang tuanya. Ingat, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Manakala kita buat senang, kita buat bahagia orang tua kita, maka Allah akan membuat bahagia hidup kita dunia sampai di akhirat. Tapi manakala kita buat ibu kita tidak senang, ayah kita tidak ridha dengan kita, maka Allah pun akan tidak ridha, tidak senang kepada kita. Allah akan susahkan hidup kita di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karenanya, tatkala kita punya calon pasangan yang akan kita tunjukkan kepada ayah dan ibu kita, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi ingat, finalnya, keputusannya kita pasrahkan kepada kedua orang tua kita. Dan ini pun banyak terjadi. Terkadang orang tua sudah menentukan calon laki-laki agamanya baik,
perempuan yang agamanya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, sikapnya baik. Tapi terkadang seorang anak yang ditujukan dengan pasangan orang tuanya kadang-kadang tidak terima, kadang-kadang tidak setuju. Padahal agamanya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, sikapnya baik. Kenapa? Karena ini anak, ini laki-laki, ini perempuan sudah melemparkan pandangannya, sudah melemparkan hatinya kepada laki-laki perempuan yang ada di luar sana. Maka wahai para anak, siapapun, tatkala kita akan menikah, pasrahkan kepada orang tua kita. Kita boleh memilah dan memilih, tapi tolong cukup bagi kita pesankan kepada ayah kita dan ibu kita. Ayah, ibu, pak, bu, saya ingin menikah, silakan. Carikan calon untuk saya. Cuma saya pesankan, kalau bisa cari yang agamanya baik. Maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menegaskan, Fatfar bedadiddin taribat yadak. Pilih agamanya baik, maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Jadi pilih agamanya baik. Kegantengan, kecantikan, kekayaan, nasab, semuanya tidak menjamin tentang laki-laki tersebut, perempuan tersebut baik atau tidaknya. Tapi manakala agama dia baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, sikap karakternya baik, itulah yang akan menjadikan keberkahan dalam rumah tangga kita tatkala kita menjalin yang namanya pernikahan. Maka jangan sampai wahai para anak, kita melemparkan mata kita, hati kita kepada laki-laki perempuan ada di sana. Tatkala kita ingin menikah, pasangkan kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita memasangkan kepada kita pasang kepada ustadz, kiai, ulama kita. Tinggal kita pesankan, carikan untuk saya laki-laki atau perempuan yang agamanya baik. Tatkala kita memilih pasangan yang agamanya baik, kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW karena kita mengikuti aturannya Nabi dalam pernikahan. Kemudian kita pasrahkan kepada orang tua kita mendapatkan keberkahan karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Tapi ingat, tatkala kita memilih sendiri, apalagi na'udzubillah min dzalik, sebelumnya kita lakukan mukadimah zina, kita pernah teleponan, kita pernah chatan, SMS-an, bahkan sampai ketemuan, bahkan lebih daripada itu. Kemudian kita pun menolak pasangan orang tua kita padahal agamanya baik, maka hati-hati, di sini kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai kita bisa berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, tatkala akan menikah, akhirnya kita durhaka kepada orang tua kita karena kita tidak mau mengikuti saran, petunjuk, calon yang sudah disiapkan oleh orang tua kita. Sekali lagi, kita boleh memberikan masukan kepada orang tua kita. Kita boleh memilah dan memilih pasangan dari orang tua kita, tapi tolong, tatkala agama baik yang telah disodong oleh orang tua kita, maka tatkala kita mengikutinya, satu, kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi memerintahkan kita memilihkan agama yang baik. Yang kedua, kita menyenangkan hati orang tua kita, maka ridhonya Allah pun akan kita dapat. Tapi kalau sebaliknya, maka hati-hati, kita tidak dapat ridhonya Nabi karena tidak memilih agamanya baik. Kemudian yang kedua, kita akan dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak taat kepada kedua orang tua kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi hati-hati sekali lagi kepada para jomblo dan jomblowati, para anak yang Anda belum menikah, jangan sampai Anda bisa berbakti kepada orang tua Anda, kepada orang tua kita, tetapi tatkala kita akan menikah, kemudian banyaknya anak durhaka kepada orang tuanya, tatkala akan menikah, ternyata pasangan yang diajukan tidak disetujui oleh orang tuanya. Yakin, pasangan dari orang tua kita itulah yang terbaik karena akan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilihlah yang agamanya baik, maka kita mengundang daripada keberkahan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepasrahan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kepasrahan untuk selalu taat kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, baik di masa hidupnya atau setelah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita semuanya anak-anak yang selalu menyenangkan hati orang tua kita, sehingga Allah senangkan kita di dunia sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.